Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Suatu hari saya kehabisan bensin, sehingga saya terpaksa harus menuntun sepeda motor saya. Tidak lama ketika saya menuntun sepeda motor saya, tiba-tiba dari belakang saya ada dua anak muda yang berboncengan motor juga dan menawarkan bantuan. Lalu mereka mendorong motor saya dan sampailah saya pada suatu tempat untuk bisa mengisi bahan bakar kembali. Dan motor saya bisa berjalan. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, itulah kondisi kehabisan bahan bakar. Sebagus apapun mobil yang kita punya, sebagus apapun motor yang kita punya, kalau tidak ada bahan bakarnya, maka motor itu tidak bisa jalan. Jadi kehabisan bahan bakar itu adalah situasi mungkin yang tidak menyenangkan. Dan kita sebagai manusia juga punya batas, punya margin. Kita bisa jadi seringkali merasa capek, kehilangan ide, kehilangan semangat, kehilangan gairah untuk hidup karena begitu bertubi-tubinya permasalahan yang kita hadapi. Masing-masing hidup kita bisa kehabisan bahan bakar atau burn out istilahnya. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tetapi saya bersyukur bahwa di dalam Alkitab kehabisan bahan bakar dalam sebuah pelayanan juga dialami oleh nabi besar yang bernama Elia. Bahkan Elia merasa down, merasa nggak semangat, merasa kehilangan gairah hidupnya. Bahkan dia mengatakan, aku ingin mati saja. Padahal Elia baru saja mengalami kesuksesan besar dalam sebuah pelayanan ketika dia berhasil konfrontasi kuasa dengan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Tetapi dia setelah itu harus dikejar-kejar oleh Isabel dan dia ketakutan dan dia berlari bersembunyi. Dan dalam persembunyian itu dia merasa, oh Tuhan, cabut saja nyawaku. Mari kita membaca bagian itu di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 berbunyi demikian. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon alar, kemudian ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Seorang nabi besar yang bernama Elia pernah putus asa, pernah kehilangan pengharapan untuk hidup, bahkan dia pengen mati rasanya. Saudaraku, saya bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang mengerti dan memberi tempat yang cukup untuk kita berkeluh kesah, untuk mencurahkan dengan jujur apa yang kita alami. Jadi perjalanan iman kita tidak selamanya berbuah hal-hal keberhasilan yang membuat kita kuat, membuat kita survive. Tapi kehidupan ini kadang dalam kondisi musim atau cuaca yang temaram, mendung, bahkan penuh badai. Tetapi justru dalam kehidupan seperti itulah Allah hadir. Allah datang dengan segala kasih dan pengertiannya, dengan penerimaan apa adanya diri kita. Akui kita ini rapuh, kita bisa stres, kita bisa down, kita bisa kehabisan bahan bakar, dan kita mungkin sudah malas berjalan, melanjutkan pelayanan, melanjutkan kehidupan, melanjutkan aktivitas kita karena kelelahan yang luar biasa. Tetapi saya bersyukur kisah Nabi Elia tidak berhenti saat dia putus asa dan ingin mati. Dan perhatikan, 2 kali Allah menyapa dan menyediakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh Elia. Mari kita membaca ayat yang kelima
sampai yang ke-8 dengan cepat dari 1 Raja-Raja 19. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Luar biasa. Nabi besar ini putus asa, kehilangan daya untuk hidup, burn out, bahkan ingin mati rasanya. Tetapi dengan kejujurannya itulah justru Allah tahu persis kondisimu, betapa lemahnya kita, betapa rapuhnya kita, dan Allah tahu persis apa yang kita butuhkan. Allah menyediakan makanan dan minuman yang menjadi kekuatan dan luar biasa. Dengan makan dan minuman yang disediakan Allah, Elia bisa berjalan 40 hari 40 malam. Saya nggak kebayang itu. Makanan macam apa? Padahal cuma diberitakan sekendi air dan roti bakar. Tetapi kalau itu datang daripada Allah, cukup bagi kita untuk menjalani kehidupan. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita belajar jujur di hadapan Allah. Kita nggak selamanya menjadi orang tegar dan kuat. Kita tidak selamanya bisa merasa menjadi jagoan dan superior untuk segala hal dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita lemah, rapuh, lunglai, tak berdaya. Tetapi saat kita jujur kepada Allah, maka Allah akan turun tangan untuk menyegarkan, menolong, dan memberkati kita. Selamat jujur di hadapan Allah. Tuhan memberkati.